Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Ini izinkan saya untuk mengulang sedikit gitu ya. Jadi saya mahasiswa dari Asia University di Taiwan yang sedang mendalami topik pariwisata. Karena dulu saya juga kebetulan S2 saya juga pariwisata, dulu studi di Yogyakarta juga. Nah ini saya ingin belajar gitu ya, menimba ilmu dari Pak Sugeng terkait desa wisata. Nah mungkin kalau J, boleh perkenalan, mungkin Mas Sugeng atau Pak Sugeng nih panggilannya ya, enaknya ya. J, Mas Sugeng boleh, Oh Mas Pak Sugeng ya, Richard. oke, oke, Ji, ji. Oke mungkin Mas Sugeng boleh memperkenalkan diri dulu sedikit. Nanti saya akan coba menimba atau menggali beberapa informasi kalau boleh gitu, Mas Sugeng. J, terima kasih Pak Tian. Selamat pagi. Jadi perkenalkan nama saya Sugeng Handoko, salah satu pengelola di Desa Wisata Ngelanggeran. Jadi saya sebenarnya sekretaris di Desa Wisata Ngelanggeran, Yes. di pengelolanya maupun di Darwisnya. Untuk ketuanya itu Pak Mursidi. Kemudian ya salah satu yang terlibat sejak awal dalam proses pengembangan desa wisata dari awal merintis dan ya alhamdulillah sampai saat ini di proses pengembangannya. Mungkin itu sekilas Pak Dian. Oke, Ji, matur nuwun. Ya, saya membaca beberapa informasi gitu ya. Pertama, selamat kepada Desa Ngegeran ini udah mendunia saya sebut ya, Mas ya, sudah dikenali ya, di level panggung dunia gitu ya. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nggak, Mas Sugeng, dari awal merintis, kemudian sampai di tahap per hari ini. Nah, itu seperti apa sih dinamika perjalanannya dari segi mungkin dari stakeholdernya nanti ya bisa dipotret dari masyarakatnya bagaimana menerima uh, wisata itu seperti apa, kemudian pendekatan seperti apa sih yang dilakukan waktu itu sampai pada titik ini gitu. Baik, jadi kalau proses ya bercerita tentang proses memang bisa dibilang Desa Wisata Ngelanggeran itu salah satu desa wisata yang cukup lama ya dan mengawali di Indonesia. Kenapa? Karena kami intens pengembangan itu sebenarnya sejak tahun 2007, jadi pasca gempa Jogja 2006. Nah, Hmm. dalam prosesnya memang dinamika yang terjadi, ekosistem pengembangan pariwisata atau spesifiknya desa wisata itu belum sekondusif saat ini. Sehingga waktu itu kita harus nyari pola yang sesuai dengan kondisi kami saat itu. Kalau saat ini kan mungkin sudah ini ya banyak model yang mungkin lebih mudah untuk bisa diikuti. Dinamikanya paling tantangan terberat adalah menyiapkan tim di internal, baik tim pengelola maupun masyarakat. Kemudian yang kedua menciptakan pasar. Kenapa? Karena ya dulu kalau berbicara pariwisata, apalagi di Jogja ya, identik Hmm. ya Malioboro, Borobudur, Prambanan. Kalau Gunung Kidul ya pantai, nggak ada yang berbicara ke desa. Nah itu juga menjadi satu tantangan dan proses yang cukup panjang. Kemudian terkait stakeholders atau mitra yang berkolaborasi, memang ini tidak bisa sendiri. Desa wisata Ngelanggeran itu istilahnya ya bottom up dan top down itu ketemu. Jadi keinginan yang kuat dari masyarakat, kemudian ketemu banyak mitra, termasuk dari akademisi, kemudian pemerintah, ada juga beberapa BUMN yang ya bareng-bareng akhirnya, sehingga bersyukur berkembang dan sampai saat ini. Jadi menurut saya menjadi satu titik penting itu adalah membangun mimpi bersama. Kenapa? Karena masyarakat yang ada di desa itu juga perlu dipahamkan dan disamakan persepsinya. Itu sih Pak Tian. Nah, oke. Nah, mungkin kalau boleh saya gali lebih dalam, Mas Sugeng, waktu apa? Ini kan tahap awalnya yang paling sulit mungkin di perencanaan ya, mungkin kalau saya boleh bilang gitu ya. Nah, waktu itu kalau boleh diceritakan, mungkin proses perencanaan untuk menetapkan ini sebagai desa wisata itu seperti apa gitu ya? Oke, jadi
kalau boleh jujur, jadi di awal itu bisa dibilang kami itu nggak ada perencanaan lah ya. Hanya berjalan mengalir. Kenapa? Karena memang belum ada ilmunya. Hmm. Tidak tidak mengetahui ilmunya, tapi kami ingin mencoba merawat sebenarnya. Jadi Ngelanggeran berkembang menjadi desa wisata itu karena ada satu keinginan untuk memperbaiki kondisi alam. Jadi Oke. menghijaukan kawasan, menghadirkan air dengan menjaga alam sehingga bisa ikutannya itu adalah di pariwisata. Eh, Kalau berbicara perencanaan, memang awalnya kita tidak membuat satu perencanaan khusus terkait pengembangan, tapi secara apa ya, secara tanpa terdokumen istilahnya itu Hmm. dikomunikasikan dan disepakati kemudian dilaksanakan. Jadi model perencanaannya seperti itu. Baru akhir-akhir ini saja kami menyusun perencanaan itu namanya Riparkal. Jadi rencana induk pembangunan pariwisata Kalurahan, karena desa itu di Jogja disebutnya Kalurahan. Itu yang di situ kami melihat secara utuh, kemudian menuangkan dalam satu bentuk perencanaan dan dikonekkan dengan program yang ada di desa. Tapi kalau awal-awal dulu ya hanya jalan mengalir, kemudian dievaluasi melihat kondisi, kemudian disesuaikan seperti itu. Oke, ini luar biasa Pak ya. Artinya apa eh, terbentuk secara alami ya kalau saya lihat gitu ya dari apa visi misi bersama dari masyarakat mungkin ya sama pengelola. Nah kemudian kalau kita boleh lanjut nih, Pak, mungkin di tahap kalau boleh tahu berapa lama Pak dari tahap perencanaan, mungkin dari tahap tadi rembuk bareng gitu ya sampai mulai terlihat nih bentuknya sebagai desa wisata tuh kalau boleh tahu berapa lama gitu ya. Oke, jadi kalau proses untuk melakukan konservasi, jadi menjaga alam yang Gunung Api Purba yang luasnya 48 hektar itu Hmm. ada inisiasi oleh para senior kami di Karang Taruna. Tapi Oh. murni belum berbicara pariwisata itu tahun 1999. Jadi menanam pohon, merawat, menghijaukan, menjaga, kemudian naik turun organisasi Karang Taruna itu sampai di titik gempa Jogja 2006. Hmm. Kemudian ada satu inisiatif untuk mengelola menjadi tempat wisata lebih spesifik, tapi waktu itu belum istilahnya belum desa wisata. Yang penting tempat wisata gitu. Hmm. Boleh dibilang katakanlah start itu 2007. Hmm. Kemudian mulai muncul di permukaan itu di 2011-2012. Sebenarnya itu juga proses seiring program dari pemerintah. Waktu itu ada namanya program PNPM pariwisata. Jadi Hmm. program nasional pemberdayaan masyarakat yang khusus di pariwisata yang waktu itu adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Hmm. Ngelanggeran salah satu yang dapat di 2011. Jadi kebetulan saya jadi fasilitatornya itu 2011 sampai 2013. Jadi di situ kami bisa belajar banyak terkait bagaimana penggalian ide gagasan, kemudian penyusunan perencanaan program, kemudian pelaksanaan, evaluasi, pelaporan. Nah, di situ Hmm. sebenarnya kita juga belajar apa ya ritme dan eh, apa upaya untuk mengelola seperti itu sih Pak Tiar. Hmm. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama ya bisa dibilang ya 3 sampai 4 tahun lah dalam proses mencari bentuknya. Hmm. Oke, wah luar biasa nih Pak ya. Artinya apa masyarakat juga artinya terlibat aktif gitu ya, mendukung visi dan misi ini saya lihat gitu ya. Nah kemudian eh, di tahap identifikasi nih Pak, kalau kita boleh bicara potensi wisata di sana ya. Ini kan yang saya dapat dari website ini ada ekowisatanya gitu ya, ada embungnya, ada kampungnya sampai curugnya gitu ya. Nah ini bagaimana proses ini Pak, kalau boleh tahu ya, sampai bisa memodelkan, oh ini produk potensi ini yang kita bisa angkat gitu ya, mewakili keunikan daerah di Ngageran misalkan gitu ya. Konsepnya sampai terbentuk itu seperti apa, Pak?
Oke, jadi kalau awalnya memang gunung ya, Gunung Hmm. Api Purba itu jadi satu ikon dan kita bisa bilang itu daya tarik utamanya. Hmm. Dari situ berkembang yang dalam proses perkembangannya itu ada satu upaya untuk membuat satu inovasi. Jadi kami punya prinsip setiap 2 tahun atau maksimal 3 tahun sekali itu harus ada hal baru di Ngelanggeran. Hmm. Apakah itu atraksi, apakah itu destinasi, apakah itu kelompok masyarakat yang dikembangkan, intinya adalah pengembangan produk wisatanya. Hmm. Nah, yang kita lihat, kami mencoba mengidentifikasi terkait kekuatan yang kami miliki. Kekuatan besar yang itu jarang dimiliki oleh tempat lain. Sehingga itu yang kami coba untuk munculkan. Pendekatan yang kedua itu adalah kita lihat yang menjadi satu sumber masalah yang ada di desa, kemudian itu kita selesaikan dengan apa istilahnya melihat apa yang kita miliki. Jadi sebagai ilustrasi kayak di dulu namanya air terjun Gedung Kandang yang saat ini kena jalan, Hmm. itu awalnya itu keinginan kami untuk memberdayakan satu kelompok masyarakat di Padukuhan Gunung Butak yang di situ kurang optimal. Nah, sehingga ada satu inovasi untuk pengembangan di sana. Kemudian yang ketiga, itu kami juga mencoba melihat wisatawan yang datang itu dia tertariknya itu ke Ngelanggeran itu ngapain. Sehingga akhirnya kita juga pengembangan juga untuk apa paket wisata edukasi yang itu menjadi satu program unggulan, eh, program live-in yang akhirnya bisa menahan orang atau wisatawan jauh lebih lama di desa. Itu sih Pak Dian. Nah, oke, menarik ini ya. Jadi ini saya lihat kekuatannya di apa alamnya gitu ya, Pak, ya, kalau kita boleh sebut ya. Dari ekowisatanya sampai ke apa wisata air gitu ya saya sebut ya. Nah, kemudian kalau saya boleh lanjut dari penjelasan Bapak tadi, mungkin eh, ada beberapa tantangan nggak Pak waktu kalau kita apa definisikan gitu ya. Oh, kita sudah melihat nih potensi yang ada di kita gitu ya. Dari sumber daya alamnya, dari sumber daya manusianya. Nah, di balik itu semua, apakah ada tantangan lain mungkin Pak yang mulai dari proses awal gitu ya, Bapak merintis bersama teman-teman sampai di apa posisi saat ini sampai mendunia gitu ya, diakui dunia. Nah, itu seperti apa Pak tantangannya kalau boleh tahu Pak? Oke, jadi tantangan yang paling sering dihadapi itu salah satunya adalah penentuan skala prioritas program ya. Hmm. Karena kita berbicara di desa yang masing-masing kelompok, masing-masing dusun, masing-masing wilayah, itu mereka punya sudut pandang yang berbeda dan menganggap programnya itu yang paling prioritas untuk pertama dikerjakan. Hmm. Sehingga untuk menentukan itu pun juga butuh proses komunikasi yang apa ya tidak mudah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, intervensi program yang terlalu banyak dari luar itu juga akan mempengaruhi. Kenapa? Karena mereka juga punya sudut pandang dan dari eksternal itu juga punya capaian program saya harus berjalan dan optimal. Tapi ada Hmm. satu kondisi bahwa prioritas dan keinginan di desa itu juga belum belum tentu kadang sesuai. Nah, itu juga menjadi satu tantangan atau dinamika yang dihadapi. Kemudian yang ketiga itu adalah eh, pemahaman terkait konsep yang akan kami usung dan kami pertahankan itu kadang bergesekan atau belum selaras dengan apa ya support ataupun apa ya mitra yang datang akhirnya mereka membantu. Nah, itu juga menjadi satu kendala apalagi saat ini ya ketika kita sudah muncul di permukaan itu banyak pihak yang sebenarnya pengen membantu. Hmm. Eh, tapi kadang belum tentu semua yang kami apa butuhkan itu yang datang.
Justru Hmm. kadang yang tidak dibutuhkan itu yang datang. Nah, kadang kelemahan kami di desa itu adalah proses untuk memilih, memilah, kadang menolak ketika itu tidak sesuai. Nah, itu juga menjadi satu tantangan. Tapi saat ini dengan perencanaan itu kita lebih mudah diarahkan. Ketika sesuai ini ya silahkan masuk. Ketika tidak ya mohon maaf. Tapi ketika program terlalu gede, itu juga Hmm. kadang kita sulit juga. Oh gitu. Sebagai contoh yang jalan yang akhirnya mengenai air terjun kami, itu juga kita sudah sampaikan, tapi itu tidak mampu untuk bisa mengubah arah dari proses pembangunan itu. Itu sih Pak Dian. Oke. Baik. Nah, ini kalau saya lihat dari apa tahap tadi gitu ya, Pak ya. Mungkin perencanaan menjadi hal penting kalau kalau boleh saya bilang gitu, Pak ya, karena ada skala prioritas tadi. Nah, kalau dari peranan pemerintahnya sendiri seperti apa, Pak, di sana, Pak, terhadap pengembangan ini? Oke, jadi kalau peran pemerintah ya, baik dari desa, kemudian kabupaten ataupun provinsi, memang kalau boleh jujur di awal-awal tidak terlalu dominan Hmm. atau cenderung belum menjadi satu prioritas. Kenapa? Hmm. Karena ya pariwisata belum menjadi satu hal penting. Ya saat itu pariwisata ya pantai, tidak ada pariwisata itu di desa. Tapi seiring berjalannya waktu, ada kesadaran, ada kebijakan, ada aturan, ada program Hmm. yang tersusun dengan baik, itu saat ini juga hampir semua stakeholders itu sudah memiliki satu persepsi yang sama untuk pengembangannya. Hmm. Nah, tantangannya kadang ganti pimpinan, ganti program, ganti Oke. PIC di dinas katakanlah itu nanti Hmm. sudah beda lagi. Nah, itu juga menjadi satu tantangan tersendiri yang kami rasakan. Kenapa? Karena ya akhirnya program itu belum berkelanjutan. Walaupun sudah diikat di program atau di Hmm. program kerja, tapi ya komitmen pimpinan itu menurut saya menjadi satu hal yang penting. Apalagi bupatinya ganti, Hmm. yang dulu awalnya pro pariwisata, saat ini mungkin ya pro juga, tapi tidak sekuat yang dulu itu juga akan berpengaruh. Itu sih. Hmm. Oke. Nah, kemudian kalau saya boleh apa eh, maju sedikit Pak ya ke prestasi ya Desa Wisata Ngegeran. Ini gimana ceritanya Pak bisa sampai masuk ke apa pengakuan dunia ya oleh UNWTO gitu Pak. Oke, jadi Ngelanggeran itu sebenarnya by proses ya. Hmm. Penghargaan itu datang ketika memang kondisinya mungkin sudah apa dinilai sudah layak. Cuman dalam proses itu kami mencoba eh, menjadikan ajang perlombaan itu sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas diri, peningkatan kapasitas organisasi dan pembenahan di internal kami. Sehingga mungkin yang saat ini kita dapatkan di UNWTO itu sebenarnya kumpulan dari proses panjang itu yang ibarat anak tangga itu satu persatu itu coba kami tapaki. Jadi saya merasakan betul manfaat ikut di kompetisi itu sangat besar itu karena itu akan berpengaruh di eh, membangun citra positif di masyarakat. Jadi dulu di 2011 itu saya ikut namanya Pemuda Pelopor yang mengadakan itu adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Waktu itu saya bidangnya seni budaya dan pariwisata. Ternyata ketika masuk di situ dan diapresiasi itu berdampak promosi yang besar. Kemudian masyarakat juga semakin yakin bahwa ini loh ternyata bisa anak-anak muda itu Hmm. mengelola desanya. Sehingga terbangun satu keyakinan dan kepercayaan yang kuat. Dan dari situ kami mencoba untuk yaitu memanfaatkan dalam tanda petik momentum kompetisi itu untuk pembenahan di internal dan membangun citra positif di eksternal.
Nah, terkait BTV atau Base Tourism Village, kami bersyukur di 2021 itu pertama kali itu dilakukan dan ya karena semuanya adalah sistemnya adalah online dan Ngelanggeran diberikan kesempatan itu alhamdulillah secara data kami juga cukup secara kematangan proses juga lumayan cukup baik sehingga bersyukur mendapatkan kesempatan itu. Jadi apa ya? Sesuatu memang butuh proses, tapi kita tidak bisa memaksakan dalam tanda petik ingin mendapatkan yang terbaik tanpa harus menyiapkan itu secara baik juga dan butuh waktu. Itu sih Pak Tian. Hmm. Oke, baik. Ini luar biasa ya. Selamat ya, Mas. Ini saya kagum nih dengan kalau kita lihat banyak ya desa wisata saat ini di Indonesia ya. Di data itu ada sekitar 4 ribuan lah minimal gitu ya. Berangsur-angsur untuk mengupgrade saya lihat. Nah, ini sangat baik menurut saya karena ada role model dari desa Nganggeran. Nah, mungkin kalau kita bisa bandingkan dengan desa-desa lain yang sedang merintis nih, Mas Sugeng. Eh, ada saran nggak Mas untuk desa-desa yang sedang merintis atau ingin merintis menjadi desa wisata ini ya? Oke, jadi kalau sampai saat ini sebenarnya update terbaru, jadi kemarin itu kan ada DWI ya, Anugerah Desa Hmm. Wisata Indonesia 2024 ini yang masuk ke sistem Jadista itu ada 6.016. Jadi Wow. target Mas Menteri kemarin 6.000. Ini diupdate baru tadi malam karena kebetulan masuk di apa proses di internal timnya juga untuk membantu memilih itu diupdate ada 6.016 desa wisata yang masuk. Tantangannya Pak Tian, jadi Hmm. saat ini itu menjadi satu euforia yang besar, walaupun ada plus minusnya ya. Hmm. Positifnya ini adalah gebrakan yang luar biasa menurut saya dari Kementerian Pariwisata. Kenapa? Karena memberikan udara segar bagi desa wisata di Indonesia untuk bisa tumbuh dan berkembang. Apalagi momentumnya adalah pasca pandemi saat itu, sehingga terjadi satu pola pergeseran pariwisata, berwisata yang aman, nyaman, dan sehat itu Sehat. adalah ke desa wisata. Hmm. Itu juga menjadi satu kekuatan. Tapi tantangannya, kelemahannya itu terjadi satu euforia yang kadang akhirnya dia terlepas dari konsep yang seharusnya dia kuatkan. Contohnya gini, semua desa yang dia bisa membuat spot selfie, dia sudah nyebut dirinya adalah desa wisata. Dan ini tidak sedikit saya jumpai. Bahkan karena salah konsep, itu dia yang penting membuat sesuatu yang membuat orang datang ke desanya. Tapi lupa menggali, memoles, dan menunjukkan keunikan desanya. Hmm. Sehingga sesuatu yang seperti itu tidak akan bertahan lama. Tidak akan berkelanjutan dan akhirnya ketika turun itu dia sudah sulit untuk naik lagi. Hmm. Jadi apa ya, saran ke desa wisata yang ingin merintis dan mengembangkan itu jangan terjebak ke hal yang sesaat. Sesuatu yang sekilas dan Hmm. mengada-adakan sesuatu di desanya itu tidak akan berjalan lama. Tapi kalau bisa itu justru menggali sesuatu yang unik, yang otentik, yang tidak ada di desa lain, itu yang sebenarnya Hmm. menjadi satu kekuatan bagi desanya itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menjadi satu tantangan. Digital itu positif, tapi di sisi lain ketika apa ya salah kelolanya itu juga jadi bumerang. Terlalu dini atau terlalu prematur desa itu dipromosikan secara masif, itu ternyata juga menjadi satu masalah. Secara struktur tata kelolanya desa itu belum siap, kunjungan sudah besar, meledak, Hmm. akhirnya
yang terjadi komplain, kerusakan dan itu tersampaikan di internet yang itu akhirnya juga menjadi review yang negatif. Itu juga saya jumpai banyak. Yang ketiga, ini juga menjadi satu masalah itu ketika apa pemerintah kabupatennya atau daerahnya itu menjadi latah sehingga melahirkan banyak desa wisata tanpa menyiapkan perangkat untuk pembinaan. Jadi targetnya itu di kabupaten saya sudah memiliki 50 desa wisata atau 100 desa wisata, tapi dia tidak membuat satu analisis yang kuat mana yang rintisan, mana yang berkembang, mana yang maju, mana yang mandiri, kemudian treatmentnya seperti apa. Jadi ini juga menjadi PR besar Pak Tian untuk bagaimana mengawal kenapa jangan sampai ya desa wisata itu akhirnya menjadi tidak menarik karena terlalu banyak dan banyak yang negatif. Jadi saya juga khawatir kita sudah punya Hmm. 6.000, tapi yang layak dan benar-benar desa wisata itu katakanlah hanya seper atau 10%-nya. Hmm. Sehingga membuat citra negatif di wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara bahwa desa wisata itu nggak baik, desa wisata itu nggak siap, desa wisata itu hanya seperti itu. Nah ini juga menjadi satu tantangan untuk ya kita bersama menjadi PR untuk bisa mengawal itu. Itu sih Pak Tian. Nah, oke, baik. Jadi saya boleh ambil beberapa poin penting sini, Mas ya. Jadi ada kesiapan kita dari tahap perencanaan, mungkin dari persiapan apa namanya sumber daya gitu ya, sarana prasarana, kemudian mungkin perangkat atau sistem gitu ya untuk memonitor, mengevaluasi sampai mengaudit mungkin kalau boleh saya sebut. Oke, kemudian mungkin kalau boleh dibantu juga nih Mas, ini kan kita sekaligus eh, kegiatan edukasi gitu ya, saya sebut menyebutnya edukasi. Jadi masyarakat juga terbuka wawasannya, tidak apa fokus hanya pada ekonomi, tetapi juga secara holistik apa merangkul kebudayaan gitu ya. Kemudian apa namanya local wisdom kita gitu ya, budaya. Nah, kemudian eh, kalau boleh untuk apa branding nih Mas, tadi tadi ada satu poin juga yang saya angkat branding yang Mas sebutkan. Kalau boleh diperkenalkan mungkin Mas, ini waktu kita mungkin kurang dari 10 menit lagi. Branding apa yang mungkin mau disampaikan di sesi ini mungkin kita bisa bagikan gitu ya ke seluruh dunia nanti. Kalau saya di Taiwan mungkin saya bisa bagikan nanti dengan apa channel-channel yang ada di sini gitu ya. Mungkin kalau boleh diperkenalkan sedikit tentang keunikan di Desa Wisata Ngelanggeran, gitu Mas. Monggo. Baik, jadi mungkin secara umum dulu ya desa Oke. wisata di Indonesia itu sebenarnya memiliki karakter ya. Masing-masing desa itu punya karakter dan secara umum karakter yang terbangun itu adalah kekeluargaan. Jadi ada satu apa ya tagline katakanlah eh, datang itu sebagai wisatawan, tapi pulang itu menjadi saudara. Jadi Hmm. sebenarnya di desa wisata itu kita membangun satu proses silaturahmi dan kekeluargaan, sehingga pelayanannya pun juga harusnya melayani dan menyambut keluarga yang datang, sehingga hospitality-nya harusnya jauh lebih kuat dan dalam karena itu dari hati ke hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Indonesia itu sangat beragam. Bahkan budayanya itu luar biasa yang tidak dijumpai oleh atau tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Yang ini menjadi satu kekuatan khas kita. Sehingga ya satu desa dengan desa lain itu punya karakter dan budaya yang berbeda-beda. Sehingga nilai-nilai di desa itu menjadi satu edukasi dan apa ya, nilai yang bisa dipelajari oleh wisatawan. Itu tidak didapatkan di selain di desa. Kemudian yang ketiga yang menjadi satu keunikan khas juga di desa, desa itu serba sehat. Kenapa? Karena air bersih ada di desa, udara bersih ada di desa, makanan fresh ada di desa. Sehingga
ya orang yang dia bisa apa ya, menikmati dan memilih untuk berlama-lama dan tinggal di desa itu menjadi satu kekuatan untuk bisa ditangkap oleh masyarakat yang ada di desa. Kemudian yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan juga adalah desa itu punya keterbatasan, keterbatasan ruang, keterbatasan waktu, dan juga eh, harus merawat interaksi sosial yang ada di desa. Sehingga kalau boleh jujur itu harus ada kata cukup untuk pengembangan di desa. Sehingga kita tidak bisa terforsir hanya rupiahnya saja. Tapi dan wisatawan pun juga harus memahami kapan boleh datang ke desa itu, harus memahami kode etik yang dilakukan, mana ruang yang mereka bisa masuk, mana yang tidak, dan jangan terlalu banyak menuntut. Kenapa? Karena ya itu punya ruang yang kita harus beri, harus saling menghormati. Jadi kalau ingin menikmati dan merasakan sensasi yang berbeda, berwisata ke desa wisata tidak bisa hanya sehari atau beberapa jam, tapi tinggal di homestay dan berinteraksi itu menjadi satu hal yang harus dilakukan. Itu sih Pak Tian. Wah, luar biasa nih Mas ya. Jadi ada interaksi di situ ya, bagaimana merasakan sebagai bagian dari komunitas itu sendiri ya, luar biasa ini. Oke, mungkin eh, untuk sesi ini saya cukup dulu, Mas Sugeng. Terima kasih banyak loh sudah dikasih apa Jadi, berikan sami-sami. wawasan, apa insight juga nih untuk para teman-teman juga. Nanti sekalian saya mohon izin kalau boleh Mas Sugeng, ini saya akan publikasikan di YouTube channel saya dan di Instagram saya nanti untuk edukasi ke masyarakat kita. Nah, ini kebetulan kami akan juga kolaborasi lah dengan apa teman-teman lain juga. Kemarin ada juga dari beberapa desa wisata yang kami coba ajak untuk lihat gitu ya, potensi-potensi apa, bagaimana seharusnya kita bisa mengembangkan potensi wisata kita ya secara optimal. Oke, mungkin itu dari saya, Mas Sugeng. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nanti kita bisa apa semakin memajukan gitu ya potensi-potensi desa kita tanpa tadi disebutkan mengeksploitasi mungkin ya. Saya kutip kata mengeksploitasi Jadi, apa sumber daya yang ada di tempat kita dan tetap menjaga local wisdom kita. Oke, terima kasih banyak Mas Sugeng atas waktunya. sami-sami Pak Eh, Tian. Sukses Tetap selalu sehat. studinya. Ya, terima kasih Jadi, banyak. Salam sehat dan sampai jumpa. jadi, hatur suwun. Ya, matur suwun.